Dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian Selasa pagi kita. Kita masih membahas kitab Afkarun Siyasiyatun, halaman 32, alinea terakhir ya, di bawah, alinea bawah. Kita masih membahas tentang bab siyasah wa siyasatud duwaliyah. Jadi setelah kita bahas ya, jadi dikatakan di sini antakuna siyasah antakuna siyasatul kharijiyatu wa siyasatud duwaliyatu ahamun ma yastaghiluna bihi ma yastaghiluna bihi. Jadi politik luar negeri dan politik internasional ini adalah yang paling penting untuk disibuki, untuk dicermati oleh para politisi siapapun itu. Jadi kita memahami politik luar negeri ini penting. Alasannya karena Rasulullah SAW pun begitu. Ya, ini sedikit mengulang dan mengingatkan kalian semua di sini apa? Pada saat Rasulullah SAW masih berdakwah di Mekah, ya, di Mekah, saat baru awal-awal Islam ini disebarkan, maka pada saat itu Allah mengajarkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin yang masih sedikit itu untuk apa? Memperhatikan tentang bangsa Romawi yang akan mengalahkan Persia. Saat itu Persia mengalahkan Romawi. Nah, bangsa Romawi kemudian kalah, yang itu adalah bangsa atau orang-orang ahlul kitab. Lalu bergembiralah orang-orang musyrik, bergembiralah orang-orang yang kemudian sama dengan, ya artinya dengan orang-orang Persia yang menyembah berhala. Tapi Allah katakan bahwa bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia dalam waktu fi bid'is sinin, ya kan? Antara 3 sampai 7 tahun ke depan akan kembali mengalahkan, ya kan, apa? Bangsa Persia. Padahal waktu itu Islam belum menang. Ya, orang Islam masih sedikit. Pengajaran akidah masih berlangsung. Tapi Allah mengajarkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk memperhatikan politik luar negeri. Paham ya? Ya kan? Ini menunjukkan bahwa politik luar negeri ini pun adalah menjadi hal yang penting. Apalagi kita bahas di sini, adanya memahami politik luar negeri dan politik internasional. Ya, dalam kitab ini alinea sebelumnya dijelaskan tadi bahwa ini yang paling penting untuk disibuki, untuk untuk dicermati dan dilaksanakan ketentuan atau bukan apa yang terjadi pada politik luar negeri dan politik internasional itu.
Jadi kita ini bukan cuma tahu masalah internasional, misalnya fashionnya, filmnya, bukan, makanannya misalnya, permainannya, ya, balapan misalnya, sepak bola, bukan itu. Tapi bagaimana politik luar negeri itu mencermati bangsa-bangsa yang berpengaruh, ya, untuk kemudian diketahui apa yang mereka lakukan. Makanya kita harus tahu, punya wawasan itu. Nah, ini yang dibahas sebelumnya. Nah, wa idza kana la budda min ma'rifati siyasatil kharijiyati wa siyasatid duwaliyah. Dan ketika keadaan itu mengharuskan untuk memahami politik luar negeri dan politik internasional, la siyama siyasiyin li siyasiyin, tidak terkecuali bagi para politisi, wal mufakkirin, dan juga para pemikir, ya, wal ulama, dan juga para ulama, para cendekiawan juga, para cendekiawan, mufakkirin, dan para ulama. Fa innahu la yasihu al-iktisari, ya, maka bagi hal itu, ya kan, tidaklah sah, tidak boleh untuk membatasi alal ijmal, untuk membatasi hanya sebatas masalah secara global, ya kan, wanataiji, dan juga hanya sebatas mencari, melihat kesimpulan-kesimpulan. Gini misalnya, ya, misalnya kita tahu yang namanya musuh umat Islam sekarang misalnya Amerika. Pada saat Amerika kemudian melakukan manuver misalnya, ya kan, manuver di negara Afrika yang pernah kita bahas, di Guinea misalnya. Nah, kita bilang ya udah, itu sih pasti Amerika itu musuh Islam, mereka memusuhi Islam. Itu secara global saja itu berarti. Kita harus memperhatikan apa sih yang diucapkan oleh pejabat Amerika, gitu loh. Loh, tapi kan saya ini baru anak SMP, saya ini baru anak SMA, saya ini baru anak sanawiyah, saya baru anak SD misalnya. Tidak semua harus diperhatikan. Saat Rasulullah SAW menerima atau Allah mewahyukan surat Rum, ya, surat Ar-Rum, keadaan sahabat Ali bin Abi Thalib itu masih kecil, masih kira-kira umur 10 tahun, tapi dia sudah menghafal surat Rum, ya kan, memperhatikan surat Rum dan mengerti kira-kira bangsa Romawi ini nanti menang ini akan sebentar lagi nih. Kebayang nggak misalnya kalau anak-anak kecil umat Islam sekarang yang kira-kira berumur 10 tahun sudah memikirkan kemenangan tentang Islam, ya dah, yang nanti mengalahkan Amerika. Dahsyat nggak tuh? Ya dah. Ini politik luar negeri, dan bukan sebatas oh dia memang orang kafir, dia mau orang, bukan. Tapi dia ngerti, oh ini kemarin Amerika, misalnya gitu kan, melakukan manuver, kemarin Amerika datang ke Indonesia, kan gitu, membahas tentang masalah apa, misalnya. Jadi melihat apa yang kemudian dilakukan oleh negara-negara besar tadi, bukan sebatas masalah itu secara global saja, ya kan? Fa inna hadhihi, maka sungguhnya hal ini, dikecilin sedikit ini. Maka sungguhnya hal ini, idza daral iktisari, apabila berjalan hanya sebatas pada pembatasan, atau apabila berjalan dengan pembatasan alaiha, pada masalah-masalah politik luar negeri, pengamatan maksudnya. Pada saat kita bersibuk kepada masalah politik luar negeri tadi hanya dibatasi masalah yang global-global saja, ya, ya, wa in kana muqayyadan, dan apabila itu apa namanya terbatasi, ya, ya, terikat di situ, ya kan, sekiranya
walakinnahu la yakfi, akan tapi hal itu sebenarnya tidak cukup gitu loh. Jadi sekiranya hanya dipatasi, sebenarnya begitu maksud penerjemahannya, sebenarnya hal itu tidak cukup li idrakil khatar, untuk memahami bahaya dari keadaan politik luar negeri yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Ya. Wala li ma'rifati kaifiyatil ittiqai, dan juga tidak cukup untuk memahami, gitu maksudnya, gitu. Wala yakfi di situ li ma'rifati kaifiyatil ittiqai, dan tidak cukup juga untuk memahami apa? Ya, bagaimana penjagaan untuk umat ini. Ya. Wala li fahmil hawadisi, dan juga tidak cukup untuk memahami kejadian-kejadian kalau cuma melihat secara global, secara ya banyak tadi secara umum saja, tidak. Ya. Wal waqa'i, dan juga untuk memahami fakta-faktanya. Ya. Wa nawaya, dan juga segala niat-niat, maksud-maksud dari siapa? Wal ahdaf, dan juga tujuan-tujuannya. Jadi kita harus tahu sampai pernyataan, omongan siapa? Omongan pejabat pemerintahannya kah? Pejabat atau presidennya kah? Menterinya kah? Dari siapa negara yang kemudian sedang tadi kita perhatikan? Kalau di sini misalnya Amerika, ya harus kita dengar itu. Ya. Misalnya Amerika menghadapi sekarang Cina. Ya kan? Pada saat Amerika memberikan sinyal dengan cara pejabatnya ini melontarkan ucapan bahwa Cina akan diperhatikan, kata-kata itu misalnya. Lalu kemudian tindakannya dia bekerja sama dengan Australia dan Inggris, membentuk kerjasama bilateral, membentuk kerjasama beberapa negara dengan bentuk apa yang namanya disebut AUKUS, ya kan? Australia, United Kingdom dan United States. AUKUS itu untuk menghadapi Cina. Pada saat itu kemudian juga ada pejabat Prancis yang kemudian mengkritik dengan adanya kerjasama itu. Ini kita perhatikan apa yang terjadi, ini fakta apa. Ternyata sedang mengawasi Cina. Ternyata sedang bukan mengkhawatirkan ya. Tadi melihat bagaimana tindak tanduk misalnya Cina. Dua-duanya musuh bagi umat Islam. Kita tahu itu. Tapi apa detailisasi itu agar kita tahu sedang apa yang terjadi di kawasan kita ini. Itu politik luar negeri. Makanya pada saat kita membaca, ya kalian baca ya media umat, ya kan? Kalian baca juga mungkin pada saat nanti sebenarnya harusnya tuh terus lihat itu, ini apa nih kejadian internasional. Harus baca apa kejadian internasional tadi. Ini akan menjadi wawasan politik internasional kita, itu akan bisa kemudian terus berkembang. Ya kan? Nah, bala buddha min tafasili, bahkan harusnya secara rinci. Ya kan? Jadi harus secara rinci. Wal a'mali, dan juga bahkan segala aktivitas-aktivitasnya. Wal hawadisi, dan segala kejadian-kejadiannya. Ya. Summa tahliluha wal wuquf, dan juga kemudian apa yang menjadi penyimpangannya, dan juga segala sikap-sikapnya, ya. Ala nawaya wal ahdaf, dari segala niat-niat, dari segala apa?
maksud-maksud dan tujuan-tujuannya ini. Apa ini secara rinci maksudnya? Tadi misalnya kudeta di Guinea. Kita bukan melihat Guineanya. Guinea itu di Afrika. Kalau dilihat, kalian pernah saya suruh cari kan? Di Afrika. Kita mungkin nggak begitu berpengaruh buat Indonesia. Tapi ternyata Guinea itu ada komentar dari dua negara besar, dari Amerika dan juga dari Prancis. Apa komentarnya nih? Ternyata dia berkomentar terhadap kudeta di Guinea itu. Gara-gara presidennya pengen 3 periode, lalu terjadi pengambil alihan kudeta, pengambil alihan kekuasaan oleh militer di situ. Presidennya digulingkan, ganti presiden secara paksa. Ternyata Amerika dan Prancis itu berkomentar keras. Nah, kita lihat ini. Ada komentar kerasnya pura-pura, ada komentar kerasnya yang memang betul-betul keras. Karena apa? Karena anteknya atau karena orang yang ditempatkan di situ diganti secara paksa. Ini rincian ini perlu kita tahu gitu kan. Ya. Begitu juga dikatakan di sini. Ya. Begitu juga wal adu hatta ta'rifu nawayahu. Dan juga musuh-musuh itu harus dipahami secara rinci sehingga memahami, sehingga diketahui maksud-maksudnya, niat-niatnya tadi. Ya kan? Tajawud daulatu wal ummah, dan ini yang umat dan negara kalau nanti dalam daulah Islam yang akan mereka hadapi semuanya itu. Nah, yang bagaimana ini? Labudda min an na'rifal awalan kamilah kalamihi. Nah, maka harusnya yang pertama yang harus dia perhatikan adalah ucapan, pernyataan, ya, gitu. Wa wada'a hadzal kalami, dan juga ya yang terjadi dan keadaan dari ucapan itu. Nah, jadi yang pertama nih, ini diajarkan gimana kita melihat tadi secara rinci siapa yang ngomong, apa omongannya. Itu harus ingat nih. Yang kedua, ya, wasanian, ya kan, tasarrufatu. Apa itu? Pengelolaan atau ya tadi pengelolaan, wazuruf, dan juga keadaan. Jadi setelah pernyataan ini ya harus dilihat juga apa sih pengelolaan aktivitas dan keadaan-keadaan allati jarat fiha hadat tasarrufat, yang keadaan itu sedang terjadi di saat pengelolaan dari kejadian internasional itu terjadi. Jadi gini nih misalnya, saat dulu Indonesia merdeka, ya kan, dan merdeka, diungkapkan kemerdekaan oleh proklamator. Apa yang kemudian bergejolak di situ? Siapa yang kemudian bergejolak? Ternyata yang mendukung dan juga yang membantah itu ada dua, dari Eropa dan dari Amerika. Eropa membantah, Amerika bersikap, walaupun membantah juga atau tidak bersikap betul-betul membantah. Sampai akhirnya ada perjanjian antara bangsa Indonesia dengan Belanda, ya kan, yang namanya Belanda pada waktu itu sampai tahun 1949. Sampai perjanjian Meja Bundar. Sebelumnya ada perjanjian Rumroyen, kalau kalian nanti belajar sejarah itu ada. Ya. Nah, di saat itulah sebenarnya Indonesia merdeka tahun 1949. Sebenarnya karena setelah setelah Indonesia, ya kan, secara berani, termasuk berani kita berperang dengan Eropa pada waktu itu.
berperang dengan Amerika juga, bukan Amerika, Eropa pada waktu itu, dengan tentara agresi militer Belanda pada waktu itu. Jadi ada tentara Inggris datang, tentara Belanda datang, ya, sampai kemudian pada saat itu ada muncul pahlawan Bung Tomo, ya kan, mengobarkan peperangan melawan penjajah, ya, Jenderal Allenby pada waktu itu. Bagaimana ini kekuatan pada waktu itu? Kita melihat ini bukan cuma sebatas bukan cuma sebatas adanya agresi militer Belanda pertama dan kedua, bukan, tapi ada pengelolaan dari pernyataan yang sebelumnya Indonesia merdeka, siapa yang ngomong mensetujui, bukan mensetujui sebenarnya, atau yang ngomong sangat keras dengan tindakan yang kemudian mereka lakukan. Jadi setelah Indonesia melakukan memproklamirkan kemerdekaan, Inggris, Belanda itu bergerak, tidak menerima Indonesia untuk merdeka. Lalu kemudian apa? Dia menyerahkan, bukan menyerahkan, walaupun kepada PBB pada waktu itu, gitu ya. Tapi mereka mengirim pasukan ke Indonesia, menyerang Indonesia. Oh, dengan gagah. Waktu itu para santri melawan. Ini tindakan. Ini yang dimaksud, kita harus melihatnya. Jadi bukan cuma sebatas adanya hal tadi. Padahal ini jelas masuk kepada bangsa kita sendiri, ya kan? Jadi satu ada ucapannya, lalu kedua tasarrufat, pengelolaan aktivitas tadi. Wasalisan, dan yang ketiga ini adalah apa? Ya kan? Alaqatuhu, ya kan? Wa wada'a hadhil alaqat, dan juga di situ adalah apa? Hubungan dengan negara lain, dan bagaimana keadaan pada saat hubungan dengan negara lain tadi. Contoh tadi misalnya saat Indonesia merdeka, Belanda nggak terima, dia dibantuin sama Inggris, karena pada waktu itu Inggris sebenarnya memang negara adidaya, ya kan? Belanda pun negara kuat pada waktu itu. Jadi Inggris bersama Belanda ngirim pasukan, ngirim jenderal kemari, dilawan sama orang Indonesia. Ini kan keadaan yang kemudian bagaimana hubungan antara Inggris dan Belanda pada waktu itu. Sampai Amerika kemudian datang juga, ya kan, seolah membela Indonesia, yang kemudian itu menjadi perjuangan yang diperjuangkan secara perundingan internasional, yang akhirnya Indonesia betul-betul merdeka. Setelah itu diberikan benar-benar kemerdekaannya setelah konferensi meja bundar pada waktu itu. Nah, ya kan, wa min ghairi ma'rifatihi hajas salas, kalau tidak, ya, dari kalau tidak kita ini memahami tiga hal ini, gitu misalnya, ya. Pertama pernyataannya, kemudian keadaan saat pernyataan itu diucapkan, dan yang ketiga itu hubungan dengan negara lain, reaksi dari negara-negara lain yang kemudian berkaitan dengan urusan tadi. Ya, la yumkinu, tidak akan mungkin, ya, la yumkinul itla, tidak mungkin kita bisa mencoba menganalisis, menelaah ala nawayal adu, dari ala nawayal adu, dari segala niat musuh-musuh kita, maksud dari musuh-musuh kita. Jadi tiga hal itu, pernyataannya, siapa pernyataan pemimpinnya, keadaan saat mereka misalnya mengucapkan pernyataan itu dari kejadian internasional yang terjadi, dan hubungannya dengan para kolega-kolega mereka, teman-teman mereka, musuh-musuh mereka, ini apa yang terjadi, dan interaksi, reaksi apa yang mereka kerjakan. Paham nih?
Jadi kita memahami politik internasional secara rinci. Makanya pada saat baca berita, baca apa pernyataan mereka. Memang mungkin kita susah. Mereka ngomong dalam bahasa Inggris, mereka ngomong dalam bahasa Prancis, ya. Mereka ngomong misalnya dalam bahasa mereka sendiri. Mereka ngomong bahkan juga dalam bahasa Arab misalnya. Itu mungkin bisa kita coba telaah. Tapi memang begitu. Orang yang kemudian menjadi politisi secara internasional, dia banyak menguasai bahasa. Contoh misalnya salah satu politisi internasional kita zaman dahulu misalnya Kiai Haji Agus Salim. Agus Salim ini waktu itu bagaimana? Dia menguasai 9 bahasa, bukan 9, dia 7 bahasa pada waktu itu dia bisa kuasai. Insya Allah lancar dia bisa. Lalu gimana kita? Oh banyak, gampang. Ini sudah ada metode, sudah ada cara untuk memahami itu semua. Jadi pagi ini kita belajar tentang bagaimana lebih piawai lagi dalam politik internasional dengan cara 3 hal itu untuk bisa mengetahui niat dari musuh kita, dari keadaan-keadaan, dari kemudian interaksi hubungan mereka, dan tentu yang pertama dari komentar pernyataan-pernyataan mereka, ya, pada saat adanya kejadian internasional. Sebenarnya ini dari mana? Dari Quran. Nah, sedikit nih sebelum ini. Dulu pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat itu diturunkan surat Rum yang membuat komentar para pemimpin kafir itu, ya, itu kelihatan orang-orang Mekah, Quraisy Mekah, kafir Mekah pada waktu gimana? Nah, kafir Mekah pada waktu itu, wah, setuju, senang dengan dikalahkannya orang Romawi. Oh, ini nih, ya kan? Bagaimana? Mereka jelas itu, wah ini setali 3 uang ini, mereka sama ini, segrup ini, gitu. Ya memang, karena mereka orang-orang kafir. Ya kan, orang-orang paganis, orang yang menyembah berhala, sama. Nah ini, ya, begitu. Ada pertanyaan? Paham? Gimana Hasna? Paham? Ngerti? Sedikit ngerti, alhamdulillah. Cukup ya? Nah, sedikit-sedikit dulu. Tapi ntar berikutnya ini sudah dalam penjelasan yang 3 tadi. Mudah-mudahan nggak beda dengan buku yang lama. Ini ada kitab yang baru. Insya Allah. Nanti ayat telah ini baru kemarin sore untuk datang. Nanti bisa kita pelajari lagi. Mungkin begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari para, mungkin asatidzah mau nambahin? Nggak? Cukup ya. Yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi
abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.